Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, hari ini kita akan membuat video praktek mengajar di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safieddin Sambas. Adapun mata kuliah yang akan kita praktekkan hari ini adalah Fikih Mawaris semester 5. Jadi capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa nanti agar bisa menentukan bagian ahli waris masing-masing. Mari kita lihat videonya. Para mahasiswa, apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat. Baik, hari ini kita sudah memasuki materi yang ke-10, yaitu membahas tentang para ahli waris dan bagiannya masing-masing. Nah, dalam hari ini akan saya jelaskan dulu ya satu persatu berapa bagian ahli warisnya. Nanti kita ada soal latihan dan kalian harus menjawabnya dengan baik dan benar ya. Jadi kalau ada satu saja yang salah nanti otomatis semuanya salah. Jadi harus diperhatikan betul-betul dan harus dihafalnya. Oke, kita lihat. Yang pertama, di sini ada mayit ya. Mayit di sini artinya adalah orang yang meninggal dunia. Nah, siapa saja yang termasuk dalam golongan ahli waris di sini? Kemarin kita sudah belajar ya. Ada banyak. Yang pertama di sini ada zauj. Di sini artinya suami. Kemudian ada istri. Selanjutnya ibnun, ada anak. Kemudian ada bintun, anak perempuan. Ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Di sini ada ibn, anak cucu laki-laki. Kemudian ada cucu perempuan. Nah, perhatikan di sini untuk cucu itu hanya terdapat bagian anak laki-laki. Sedangkan untuk cucu bagian perempuan itu tidak dapat warisan dan mereka bukan ahli waris. Kemudian siapa lagi? Kita lihat ke atas ada namanya abun, ayah ya. Kemudian ada umun, ibu. Nah, siapa lagi yang termasuk ke ahli waris yang ke atas? Pertama ada jadun atau kakek, ada jaddatun, nenek. Nah, kemudian apakah setelah itu juga ada ahli waris lagi? Kita perhatikan. Ternyata ada, hanya nenek saja. Jadi sebelah ibu tidak ada kakek, tapi hanya ada nenek. Kemudian kita lanjutkan. Siapa lagi? Akhun syakik, saudara laki-laki. Kalau ini ukhtun syakik, saudari perempuan. Kalau yang ini saudara, di bawahnya saudari. Ya, artinya saudara laki-laki si mayit atau saudari laki-laki, ada laki-laki dan ada perempuan. Selanjutnya di sini ada akhun li'ab atau saudara sebapak. Kemudian selanjutnya ukhtun li'ab, saudara seibu. Kemudian selanjutnya di sini ada saudara seibu dan saudari seibu. Apakah ini sudah? Belum. Ternyata masih banyak ahli waris yang lainnya. Seperti di sini ibnu akhun syakik. Kalau bahasa kita itu namanya keponakan. Keponakan. Sepupu. Ya, sepupu, anaknya saudara ayah misalnya kalau ayah meninggal. Di sini juga ada anaknya saudara sebapak. Nah, kemudian dari ayah di sini ada amun syakik atau paman. Di sini ada lagi amun li'ab, paman sebapak. Di sini ada lagi anak paman, kemudian anak paman sebapak, dan terakhir ini adalah terkait
ketika ada semua ahli waris ini, maka yang biasanya paling berhak mendapatkan harta warisan itu 6 orang. Pertama suami, kedua istri, kemudian ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika sudah ada 6 orang ini, maka yang lainnya itu sudah bisa mendapatkan warisan. Seperti yang pertemuan yang lalu kita sudah belajar mana asobah bin nafsi, asobah bil ghair, asobah mal ghair. Kemudian kita sudah belajar tentang hijab, ada hijab firman dan hijab nuqsan. Nah, nanti kalau sudah paham dua ini, maka insya Allah kita akan bisa menghitung atau menentukan bagian ahli warisnya. Baik, untuk selanjutnya kita menentukan bagian masing-masing ahli waris. Ya. Yang pertama kita menentukan bagian bapak suami dulu ya. Ini suami. Suami itu mendapatkan 1/2 harta. Suami ketika meninggal istrinya, dia mendapatkan 1/2 harta dengan syarat pertama dia tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Jadi dia mendapatkan 1/2 harta apabila tidak memiliki anak suami. Kemudian suami ini juga bisa berubah statusnya, bagiannya berubah menjadi 1/4. Ya. Apabila si suami ini, coba kita lihat lagi. Nah, 1/4. Apabila dia memiliki anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Artinya ini sesuai dengan kondisinya. Kalau dia tidak memiliki anak, maka bagiannya mendapatkan 1/2. Kalau dia memiliki anak, maka dia mendapatkan 1/4. Paham ya? Selanjutnya yaitu adalah bagian istri. Nah, bagian istri di sini juga 2 bagian. Yang pertama, dia mendapatkan 1/4 harta. Apabila kita lihat di sini sama dengan bapak ya, tidak memiliki anak. Jadi kalau suaminya meninggal tidak memiliki anak ataupun cucu, maka dia mendapatkan 1/4 harta. Kemudian si istri juga bisa saja mendapatkan 1/8 harta warisan apabila, coba kita lihat di sini, dia mempunyai anak laki-laki ataupun anak perempuan, kemudian cucu laki-laki atau cucu perempuan. Dia hanya 2 bagian saja. Pertama 1/4, kedua 1/8. Cuman ini kita harus paham ya. Kalau tidak memiliki anak berarti dia mendapatkan 1/4. Kalau memiliki anak berarti 1/8. Baik. Kemudian kita lanjut lagi ya. Baik, selanjutnya kita membahas ayah ya, bagian ayah. Di sini ayah mendapatkan 1/6 harta apabila dia memiliki anak, atau tidak memiliki anak sama saja dia mendapatkan 1/6. Namun ayah ini bisa berubah menjadi 1/6 ditambah sisa harta apabila dia tidak memiliki anak laki-laki ataupun cucu laki-laki, hanya memiliki anak perempuan, maka dia mendapatkan 1/6 ditambah dengan sisa harta. Oke, paham semuanya? Tadi kita sudah menjelaskan semua bagian ahli warisnya ya, ada 1/2, 1/3, 1/6, 2/3. Sekarang ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, jadi dalam pembagian harta warisan, istri itu kan mendapatkan berapa tadi? 1/4 apabila dia tidak memiliki anak. Dia mendapatkan 1/6 kalau dia memiliki anak. Andai saja misalnya dia mempunyai anak berarti dapat 1/8.
Nah, 1/8 ini apakah dibagi dua? Karena istrinya dua tadi. Ya 1/8 dan 1/8 dua orang. Tidak. Maka dia mendapatkan 1/8 dari harta tersebut dibagi dua orang. Kalau istrinya 3 ya berarti 1/8 hartanya dia dibagi 3. Kalau dia istrinya 4, maka 1/8 dibagi 4. Karena sudah mau berbagi suami, maka harus berbagi warisan juga. Ya, itu bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, baik. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa anak angkat itu bukan termasuk dari golongan ahli waris. Ya, dia tidak mendapatkan harta warisan karena sebab menjadi warisan itu pertama karena pernikahan, yang kedua adalah sebab karena keturunan. Yang tadi dijelaskan itu ini semuanya satu keturunan semuanya. Tapi kalau anak angkat tidak mendapatkan harta warisan. Jadi bagaimana agar dia mendapatkan harta warisan? Bisa saja menggunakan hibah. Jadi sebelum meninggal dia sudah dikasih harta warisan ya, oleh orang tua angkatnya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka sebenarnya dia tidak mendapatkan harta warisan karena bukan termasuk ahli warisan. Nah, baik. Selanjutnya kita uji kemampuan mahasiswa semuanya ya. Apakah bisa atau tidak ini nanti. Saya buat soal, nanti kalian menjawab ya. Ya. Baik, siap. Ya. Baik, sekarang kita latihan ya. Soal pertama, seorang suami meninggal dunia karena tertelan biji rambutan. Kemudian ia memiliki satu orang istri, ayah, ibu, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Maka berapakah bagian masing-masing ahli waris? Ya, ya silakan. Maju ke depan. Baik, terima kasih. Ini jawaban dari temannya ya. Kira-kira ada nggak yang berbeda dengan jawaban ini? Ada Pak. Ah ya, baik, silakan. Baik, kita bahas bersama-sama sekarang ya. Kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Di sini ada dua jawaban ya. Pertama, bagian istri di sini. Istri mendapatkan 1/8. Benar. Ini juga benar. Kenapa dia mendapatkan 1/8? Karena ada anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Selanjutnya, ayah di sini mendapat 1/6. Sedangkan di sini ayah mendapatkan 1/6 juga. Betul, sama-sama betul. Kenapa? Karena ada anak laki-laki dan anak perempuan. Di sini ibu. Nah, ibu mendapatkan 1/3, sedangkan di sini 1/6. Kira-kira mana yang benar? Ya, 1/6. Kenapa 1/6? Karena di sini ada anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau dia dapat 1/3 benar juga, tapi syaratnya tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Nah, kemudian untuk anak laki-laki dan anak perempuan di sini dia sama mendapatkan sisa harta. Berarti ini yang
benar atau asobah bil baik, ini yang benar. Nah, kira-kira gimana? Paham nggak? Baik, untuk soal selanjutnya yaitu seorang istri meninggal dunia disebabkan sakit hati dan meninggalkan ahli waris bapak, ibu, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, kemudian 2 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan, 2 saudara kandung dan 1 saudari kandung. Maka berapa bagian masing-masing ahli warisnya? Siapa yang mau jawab? Nah, ya, silakan. Ada yang berbeda? Nah, ya, silakan. Di sini ada 2 jawaban ya. Mari kita cek bersama apakah mana yang benar, mana yang salah ya. Yang pertama, suami di sini mendapatkan 1/4 sama 1/4. Benar? Benar. Kenapa? Karena dia memiliki anak, jadi 1/4. Kemudian bapak di sini dapat 1/6, di sini juga 1/6. Benar ya? Karena ada anak. Kemudian ibu di sini juga dapat 1/6, sini juga 1/6, sama, betul. Kemudian 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, di sini ini benar tapi ini salah. Dia bukan mendapatkan 2/3 tapi sama juga dengan anak laki-laki asobah atau mendapatkan sisa harta. Hanya saja nanti bandingannya 2/1 dengan anak perempuan. Di sini salah ya. Kalau di sini, ini baru benar. Kemudian anak cucu laki-laki dan saudara kandung serta saudara kandung ini terhijab, tidak mendapatkan warisan. Ini juga sama, terhijab, tidak mendapatkan harta warisan. Jadi yang dapat ini suami, bapak, ibu, dan 4 orang anak laki-laki dan perempuan. Inilah materi kita pada hari ini terkait dengan para ahli waris dan bagiannya. Semoga bisa dihafal kemudian